Untuk berikutnya, jadi kenapa kemarin saya berikan tugas menentukan penyelesaian optimum dengan metode garis lidik itu dengan dua cara, dengan cara manual dan dengan cara GeoGebra. Karena dengan GeoGebra nanti bisa kita lebih mudah untuk bereksplorasi sehingga nanti diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang hubungannya dengan metode yang kedua. Nah, di sini saya menggunakan GeoGebra yang contoh 2 tadi yang sudah saya jelaskan. Hanya saja di sini fungsi tujuannya itu tidak saya beri nilai yang pasti. Jadi di sini saya ambil fungsi tujuannya adalah Px ditambah Qy sama dengan K. Nah, kemudian fungsi tujuannya ini ya, yang warna merah ini. Kemudian P dan Q-nya kan bisa kita jalankan. Kemudian nanti bisa kita amati. Misal yang pertama saya mau mengamati untuk nilai P1 dan Q-nya 8. Jadi kemiringan garis lidiknya seperti ini. Kemudian kalau kita jalankan slidernya ke arah di HP, coba diamati. Nah, titik paling bawah yang dilalui garis lidik adalah titik C. Kita mau menentukan penyelesaian minimum ya, jadi yang diambil titik yang paling bawah yaitu di titik C ini tadi. Kemudian kalau saya ganti kemiringan garis lidiknya, misal saya ambil di sini P-nya 6. Kemudian saya jalankan slidernya. Nah, titik pertama atau titik paling bawah yang dilalui oleh garis lidik adalah titik B. Artinya dia mencapai minimum di titik B. Kemudian kalau saya ganti lagi kemiringan garis lidiknya untuk P-nya 8, kemudian Q-nya 3 misalkan. Nah, kemudian kalau saya jalankan slidernya, garis lidik posisi yang paling kiri atau paling bawah itu ternyata melalui titik A. Artinya dia mencapai minimum itu di titik A. Nah, dari beberapa yang sudah kita coba, maka bisa kita tarik kesimpulan. Dari 3 contoh tadi, 3 contoh kemiringan garis lidik, itu ternyata garis lidiknya itu kan posisi yang paling bawah atau paling kiri itu tepat di titik-titik sudutnya kan. Untuk yang contoh pertama tadi ketika P-nya 1, Q-nya 8, dia titik yang paling bawah atau paling kiri yang dilalui garis lidik adalah C. Kemudian kalau saya ganti lagi, kalau kemiringannya seperti ini, ternyata dia melalui titik yang paling kiri atau paling bawah itu di titik B. Kemudian kalau kemiringan garisnya saya ganti, maka dia melalui titik yang paling kiri atau paling bawah itu di titik A. Nah, semuanya kan tepat di titik-titik sudut dari daerah himpunan penyelesaiannya. Artinya, suatu fungsi akan minimum itu kemungkinannya ada di salah satu atau mungkin ada di titik-titik pojoknya, karena bisa lebih dari satu.
Kalau misalkan kita ambil kemiringan garisnya sama dengan garis pembatas, misal seperti ini, dia akan mencapai minimumnya itu di titik A dan di titik B. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, dia akan mencapai atau fungsi tujuannya akan mencapai minimum atau maksimum itu di titik-titik pojoknya, bisa salah satu atau lebih dari satu. Nah, makanya di sini titik-titik pojok itu dinamakan titik kritis, karena kemungkinan dia mencapai optimumnya di situ. Nah, di sini cara yang kedua untuk menentukan penyelesaian optimum adalah metode titik sudut. Jadi langsung kita ambil titik-titik sudutnya, kemudian disubstitusikan ke fungsi tujuan, kita ambil nilai yang paling besar atau yang paling kecil.